Pemirsa, madu merupakan substansi makanan manis dan kental yang dibuat oleh lebah madu dan beberapa serangga lain. Lebah menghasilkan madu dari sekresi gula tumbuhan atau dari sekresi serangga lain. Madu terbentuk melalui regurgitasi, aktivitas enzimatik, dan penguapan air. Lebah menyimpan madu dalam struktur lilin yang disebut dengan sarang lebah. Ada berbagai macam madu yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Pada umumnya, rasa madu terkenal dengan rasa manisnya. Rasa manis tersebut diperoleh dari monosakarida, fruktosa, dan glukosa, serta memiliki rasa manis yang hampir sama dengan sukrosa. Terdapat pula madu dengan rasa yang asam, yang disebut dengan madu klekele. Madu klekele sendiri merupakan madu yang dihasilkan dari lebah yang tidak memiliki sengat, sehingga lebah ini menghasilkan propolis sebagai sarana perlindungan dirinya. Bagaimana budidaya lebah madu menjadi prospek bisnis karena manfaat yang terkandung di dalamnya? Di Etno Bali Honey ini terdapat budidaya lebah yang menghasilkan madu, yaitu madu nyawan dan madu kele. Madu ini dihasilkan dari 3 jenis lebah yang berbeda-beda. Uniknya, lebah-lebah ini disiapkan tempat yang variatif sehingga menampilkan kesan estetika sehingga menjadi daya tarik tersendiri. Konsep agrowisata yang dibangun menjadikan pengunjung dapat liburan sekaligus belajar mengenai bagaimana lebah dapat menghasilkan madu. Usaha budidaya yang berkembang pada awal 2020 ini mulanya tercetus karena pandemi yang menjadikan masyarakat peduli terhadap kesehatan, salah satunya mencari madu herbal. Kurang lebih 300 sarang lebah yang dibudidayakan. Jenis lebah yang dibudidayakan adalah lebah Heterotrigona itama, Tetragonula levisepsi, dan Apis crana. Lebah Tetragonula levisepsi menghasilkan madu kele lokal yang terkenal dengan rasa asam manisnya, sedangkan Apis crana menghasilkan madu nyawan pada umumnya. Proses menghasilkan madu hingga siap panen sendiri tergantung pada jenis lebah. Dalam satu koloni madu dapat dipanen dalam waktu 1 bulan untuk jenis Heterotrigona itama, sedangkan lebah jenis Tetragonula levisepsi madu dapat dipanen dalam kurun waktu 2 hingga 3 bulan. Proses lebah menghasilkan madu yaitu tahap lebah mencari makanan, yang dimana lebah-lebah menyedot nektar dengan belalainya dan menyimpannya di kantong madunya. Kemudian tahap mencerna, yakni lebah-lebah saat sampai di sarang, nektar diteruskan ke lebah yang lain yang menelan dan memuntahkannya berulang kali. Selanjutnya proses dehidrasi, yakni lebah menyimpan nektar di dalam sel, kemudian nektar dikipas menggunakan sayapnya yang bertujuan untuk mengurangi kadar air. Tahap terakhir yakni penyimpanan, lebah-lebah menutup sel madu dengan lilin pada kadar air sebesar 18%, namun tidak menjadikan madu mudah rusak. Usaha madu Etno Bali dimulai dari tahun 2019 akhir. Nah, tapi launchingnya itu per April tahun 2020. Nah, usaha ini kan berawal dari efek pandemi kemarin. Waktu pandemi COVID tahun 2019 sudah mulai tersebar beritanya, di mana masyarakat memerlukan
imun tubuh. Nah, imun tubuh untuk meningkatkan imun tubuh salah satunya adalah madu. Nah, memang sudah banyak teman-teman yang berjualan madu di pasaran. Nah, tapi di pasaran tersebut belum banyak yang mampu atau mau mengedukasi masyarakat bagaimana sih madu yang sesungguhnya, madu yang murni yang sesungguhnya, dan lain sebagainya. Itu yang kurang di waktu tahun 2020 itu. Ya, kita di sini lebih mengutamakan edukasi kepada masyarakat terkait dengan bagaimana membudidayakan madu, membudidayakan lebah, bagaimana proses pemanenan madu, packing madu yang higienis dan lain sebagainya, sehingga nanti langsung bisa dipasarkan. Di sini kita budidaya 3 jenis madu lebah. Lebah yang pertama adalah lebah lepisep, lebah yang kedua lebah itama, lebah yang ketiga adalah apis cerana. Nah, di mana lebah lepisep itu akan menghasilkan madu, istilah Balinya itu disebut dengan madu klekle. Madu klekle lokal, di mana madunya akan bercampur dengan bipolen karena sistem panennya memakai sistem peras. Itu yang lepisep. Nah, sedangkan madu yang lebah jenis itama itu sistem panennya menggunakan sistem sedot. Nah, sehingga madunya lebih jernih saat dipanen. Sedangkan yang ketiga adalah madu lebah apis. Nah, lebah apis istilah Balinya disebut dengan madu nyawan, itu cenderung rasanya manis. Ya, kalau lebah lepisep itu memang asli, ada habitatnya di sini. Lepisep itu kan istilahnya kalau lokal Bali, sudah memang asli ada habitatnya di sini. Kita kembangkan dari sini langsung, dari Etno Bali langsung. Nah, sedangkan kalau jenis itama, nah itu merupakan lebah yang ada di Indonesia juga. Nah, kita datangkan dari Lampung. Nah, ada teman-teman yang di Lampung mengirimkan contoh sampel lebah itama, sehingga sekarang kita bisa kembangkan juga di Bali ini jenis itama. Nah, sedangkan lebah apis, lebah apis habitatnya memang sudah ada di sini. Kita coba buatkan kungkungan sehingga mereka juga mau datang ke sini lebahnya untuk hinggap di kungkungan tersebut. Untuk merawat lebah sendiri perlu memperhatikan kebersihan sarang sehingga lebah tidak terserang hama yang berpengaruh pada kualitas madu yang dihasilkan. Lebah pekerja bekerja untuk mencari nektar, bipolen, dan getah. Getah digunakan untuk membuat sarang lebah yang kemudian lebah akan membawa nektar serta bipolen ke dalam sarang. Bipolen sendiri merupakan sejumlah besar polen yang telah dikumpulkan oleh lebah madu pekerja menjadikan butiran untuk ditambahkan ke madu atau nektar. Polen lebah dapat ditemukan di kamar pembiakan ratu lebah. Rasa madu yang bervariasi tergantung pada jenis nektar yang dikonsumsi oleh lebah-lebah. Seperti jenis lebah yang menyukai pohon jaka, maka rasa madu akan cenderung sedikit asam. Madu dengan rasa asam inilah yang bernama madu klekele. Madu klekele adalah madu murni asli yang memiliki kualitas tinggi dengan harga yang bervariasi. Madu jenis ini sudah lama dikenal oleh masyarakat di Bali. Banyak masyarakat yang berminat membeli madu klekele karena meskipun rasanya asam, madu ini masih sangat cocok di lidah masyarakat. Semua jenis madu murni tidak memiliki masa kedaluarsa, namun perlu memperhatikan tata cara penyimpanan madu. Madu sebaiknya disimpan dalam suhu ruangan dan tidak perlu dimasukkan ke dalam kulkas. Hal ini agar tidak merusak enzim yang terkandung di dalam madu. Kita berkonsep istilahnya etno Bali. Etno itu kan etnik. Kita masih mengemas budidaya lebah ini berdasarkan etnik-etnik yang ada di Bali. Nah, contohnya tadi ada atap hijau di sana dan lain sebagainya. Sehingga nuansa lokal itu kita fokuskan di etno Bali. Ya, dari segi cara budidaya lebih mudah pemanenan madunya. Nah, sehingga kita kan bisa buka toppingnya, dibuka toppingnya langsung terlihat madunya. Kita langsung ambil madunya. Ada berapa jenis, Pak, yang kayak gini-gini, Pak? Ya, yang jenis, ya jumlahnya kira-kira. Jumlahnya, kalau yang lokalan lepisep
itu sekitar 250 yang lokalan, yang jenis Lepisep. Kalau yang jenis Itama itu kurang lebih 100, sedangkan yang Apis kita mempunyai 80 koloni. Ya karena madu yang Lepisep itu kan ciri khasnya lokal ya. Nah, yang namanya lidah kita yang pengkonsumen madu di Bali itu pasti milihnya Lepisep kebanyakan. Nah, itu cita rasa saja di sana. Kalau yang lebah Itama itu cenderung madunya lebih agak ada asam-asam kemanisan gitu. Nah, ada juga yang menyukai itu. Nah, tergantung dari konsumen kita. Nah, sedangkan kalau madu Nyawan itu memang sudah banyak sekali peminatnya. Madu yang paling banyak diminati berarti yang mana, Pak? Hampir ketiga madu itu sama. Istilahnya kalau dipakai persentase, yang madu Nyawan itu 30%, nah madu Kelo yang Itama 30%, yang madu Lepisep lokal itu 40%. Nah, yang namanya budidaya lebah kan perawatannya tentu ada istilahnya kita rajin membersihkan saja perawatannya salah satunya. Karena hama dari lebah itu pertama cicak, semut, tokek, tukik. Nah, ada tukik juga. Kalau sudah satu saja sudah terserang tukik, sisanya akan terserang kalau tidak cepat ditangani. Hama itu tuh ngapain makan lebahnya? Kalau cicak dia makan lebah, tokek juga makan lebah. Nah, terus kalau tukik itu memakan telur, calon telur dan telur yang ada di dalamnya. Nah, sedangkan kalau semut itu mengganggu proses adaptasinya lebah di dalam sarang. Langkah Rajin ngecek dan bersihkan. itu setiap Hampir setiap hari, setiap pagi kita cek bersihkan. Sambil panen itu langsung kita bersihkan. ada kesusahan tersendiri nggak dalam budidaya ini atau perlakuan khusus yang harus dilakukan dalam budidaya? Iya. Kesusahannya ada di musim saja sebenarnya. Kalau sudah musim hujan, nah itu kita lebih rutin ngeceknya karena hama di musim hujan itu lebih ganas daripada musim kemarau. Nah, di samping itu juga madu juga akan menurun di musim hujan itu. Apanya menurun? Produksi madunya. Sarang itu kan memang tidak boleh kena air. Nah, kalau kena air akan terjadi pembusukan di sana. Nah, terus di samping itu madu, nektarnya juga, nektar dari bunga-bunga tersebut akan hanyut terbawa air. Nah, ya itu kan ada berapa jenis pekerjaan yang dilakukan oleh lebah dan sudah terbagi-bagi di dalam satu sarang tersebut. Nah, ada namanya lebah pekerja, ada ratu lebah, ada namanya lebah pejantan. Kalau ratu lebah dia tugasnya bertelur. Nah, sedangkan lebah pejantan tugasnya adalah membuahi sang ratu ini. Nah, terus kalau lebah pekerja tugasnya adalah mencari nektar, mencari polen, mencari resin. Gitu. Nah, yang dicari pertama oleh lebah adalah resin. Resin ini digunakan untuk membuat sarang lebah. Di dalam kotak ini ada sarangnya, nah, itu disebut dengan resin. Resin itu berasal dari pohon-pohon yang mengandung karet, engket, kalau istilah Balinya engket. Nah, contoh pohon yang mengandung engket adalah nangka, sukun, mangga, yang seperti itu yang mengandung engket. Nah, terus engket inilah yang dibawa ke sarang oleh lebah pekerja. Dia membuat sarang dulu. Setelah sarangnya dibuat, barulah mereka mencari nektar dan bipolen. Nah, nektar dia dibawa di dalam mulutnya, sedangkan bipolen dibawa di kakinya. Nah, inilah yang dibawa ke sarang, sampai di sarang dimuntahkan ke temannya dan temannya lagi memuntahkan kepada kantong-kantong madu yang sudah disiapkan dari resin tadi. Nah, itu proses pembuatan madu dari seekor lebah itu. Khasiat madu klekle sendiri banyak diakui oleh masyarakat, utamanya dalam hal menjaga imun tubuh. Madu klekle juga bisa sebagai suplemen pendukung untuk mempercepat proses penyembuhan tubuh apabila dikonsumsi secara rutin. Madu klekle dijual mulai dari harga Rp100.000 hingga Rp400.000. Madu klekle ini disuplai hingga ke seluruh Indonesia, dapat dibeli baik secara langsung maupun secara online yang tersedia di beberapa marketplace.
dipanen ya maksudnya, dipanen ya. Oke, satu koloni itu 1 bulan. Nah, 1 bulan sudah bisa kita panen yang jenis Itama. Nah, sedangkan kalau yang jenis Lepisep itu 2 bulan sampai 3 bulan baru kita bisa panen. Yang namanya madu pada umumnya kan meningkatkan imun tubuh, baik itu dari kelo, madu nyawan dan lain sebagainya. Tapi kalau madu kelo-kelo ini karena ada rasa asamnya, asam manis, kaya akan vitamin C. Nah, dia lebih banyak manfaatnya untuk meregenerasi sel yang rusak. Nah, kalau sudah stamina kita kuat, imun kita bagus, nah otomatis kan ya mudah-mudahan kita sehat selalu. Pengobatan penyakit tertentu. Oh ya, oke, bukan dengar lagi. Tiang dan keluarga mengalami sendiri. Nah, kalau madu kelo saat batuk dan radang, biasanya kita langsung konsumsi madu kelo. Nah, itu akan mereda sedikit batuknya maupun radangnya. Kita yang sendiri mengalami. Begitu juga dari para konsumen juga ada yang menyampaikan demikian. Si menjadi obat ya. Bukan si pengganti obat, tapi sedikit tidaknya bisa membantulah untuk kesehatan kita. Ini pemasaran kita karena menggunakan online di Bali. Ada kita punya 25 reseller yang tersebar di seluruh kabupaten di Bali. Hampir tiap kabupaten saya sediakan minimal 1 reseller harus ada di sana. Yang paling banyak resellernya adalah di Kota Denpasar sama Badung. Nah, sedangkan untuk penjualan online yang lain ada di Shopee, OLX itu sampai pengiriman ke Pulau Jawa, Sumatera, sampai Kalimantan, Papua juga pernah kita ngirim sekali. Ya, madu murni kita belum punya ide untuk olahannya seperti apa gitu. Kita suplainya madu saja. Masyarakat kan memang perlunya juga madu murni dulu ya. Madu murni. Ya, untuk harga sendiri Pak jual berapa? Ya, kalau harga itu kita ada kemasannya ya. Kalau yang madu kelo dulu, madu kelo dari kemasan 100 ml kita jual dengan harga 100.000. Harga yang madu kelo yang kemasan 250 ml kita jual 200.000. Madu kelo yang kemasan 500 ml kita jual dengan harga 400.000. Sedangkan yang madu nyawan yang 250 ml kita jual dengan harga 100.000, yang madu nyawan 500 ml 200.000. Nah, kita tidak menutup harga gitu ya. Nah, dimanapun kalau sudah menemukan merek Etno Bali harganya sekian. Nah. Lebah madu merupakan serangga sosial yang banyak manfaatnya. Khasiatnya yang dikenal baik bagi kesehatan, ditambah dengan rasa yang disukai masyarakat, menjadikan madu banyak diminati. Semua itu tentu tak lepas dari unsur positif yang terkandung dalam madu.